Manchester City versus Liverpool 25 November. Manchester City akan menjamu Liverpool pada pekan ke-13 Premier League 2023-2024. Pertandingan Man City versus Liverpool di Etihad Stadium ini akan kick off pada hari Sabtu 25 November 2023 pukul setengah 8 malam waktu Indonesia Barat, live streaming di video. Di laga terakhir sebelum jeda internasional, Manchester City dan Liverpool meraih hasil yang berbeda. Manchester City bermain imbang 4-4 dengan Chelsea, sedangkan Liverpool menang 3-0 atas Brentford. Erling Haaland menyarangkan 2 gol 1 penalti ke gawang Chelsea. Manuel Akanji dan Rodri masing-masing mencetak 1 gol. Di lain pihak, Mohamed Salah menyumbang 2 gol ketika Liverpool menundukkan Brentford dan 1 gol lainnya diciptakan oleh Diogo Jota. Liverpool tak terkalahkan dalam 5 laga terakhir di Premier League, itu membuat Liverpool cukup percaya diri mantap lawatan ke Etihad Stadium nanti. Namun, mereka harus berhati-hati, sebab ada Man City yang sempurna dalam laga-laga kandangnya pada musim ini. Man City sendiri cuma kalah 3 kali dalam 10 laga terakhir versus Liverpool di semua kompetisi. Dan mereka selalu mencetak minimal 3 gol dalam 3 laga terakhir di Premier League. Liverpool tak terkalahkan dalam 5 laga terakhir di Premier League. Liverpool tak terkalahkan dalam 5 laga terakhir di Premier League. Liverpool 3 kali nirbobol dan cuma kemasukan total 1 gol dalam 4 laga terakhir di Premier League. Prediksi skor akhir, Manchester City 2-1 Liverpool. Jan Madsen siap gabung Manchester City. Jan Madsen siap untuk meninggalkan Stamford Bridge pada bursa transfer musim dingin mendatang. Manchester City menjadi klub yang paling diminati oleh bek kiri Chelsea tersebut. Madsen merupakan salah satu pemain muda yang dimiliki Chelsea. Ia telah menunjukkan performa yang cukup baik selama dipinjamkan ke Burnley pada musim lalu. Namun pemain yang masih berusia 20 tahun ini belum mendapatkan kesempatan bermain reguler di tim utama Chelsea. Hal ini membuatnya tidak nyaman. Saya ingin bermain reguler. Saya ingin menjadi pemain penting di dalam tim, kata Madsen kepada media Belanda De Telegraaf beberapa waktu yang lalu. Keinginannya itu terhalang dengan para pesaing di Chelsea. Ben Chilwell masih jadi pilihan utama, lalu pelapisnya ada Marc Cucurella. Oleh sebab itu, menurut Football Insider, Madsen ingin pindah. Dia juga melihat peluang yang lebih besar bermain reguler di tim utama Man City. Sejak ditinggal pergi oleh Alexander Zinchenko, Man City tidak kunjung memiliki bek kiri natural yang mumpuni. Dan Madsen punya kesempatan untuk dimainkan lebih sering. Menurut laporan yang sama, Man City dalam posisi yang bagus untuk mendaratkan Madsen. Klub tersebut masih terus mencari bek kiri yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Madsen dinilai punya profil yang lumayan cocok dengan Man City. Di usianya yang masih muda, potensi Madsen untuk berkembang masih sangat mungkin. Akan tetapi belum ada laporan yang menjelaskan bahwa Madsen menjadi incaran utama Man City. Sebab Man City diketahui perlu bek kiri yang sudah hampir jadi. Liverpool andalkan Virgil van Dijk untuk hentikan Haaland. Manchester City akan menjamu Liverpool dalam laga pekan ke-13 Premier League 2023-2024 di Etihad Stadium pada 25 November mendatang. Erling Haaland pun dikabarkan siap tempur menjadi mesin gol untuk Man City dalam laga tersebut. Namun Liverpool tidak perlu khawatir karena ia memang akan menjadi pemain yang perlu diwaspadai oleh Liverpool. Bomber asal Norwegia tersebut sudah mencetak 13 gol dari 12 pertandingan di Premier League pada musim ini. Ia sempat mengalami cedera engkel ketika Norwegia mengalahkan Kepulauan Faroe saat jeda internasional. Namun, pelatih Man City Pep Guardiola memastikan bahwa sang striker sudah pulih dan juga mulai berlatih. Tentu saja ini akan menjadi ancaman serius bagi Liverpool yang pastinya tidak ingin pulang dari Etihad tanpa membawa poin sama sekali. Namun mantan bek kanan Liverpool, Glenn Johnson, menegaskan The Reds punya Virgil van Dijk yang bisa menghentikan Erling Haaland.
Erling Haaland sendiri sudah pernah 5 kali berhadapan dengan Liverpool dan dia berhasil 2 kali menjebol gawang The Reds. Ia pun berpotensi kembali mencetak gol ketika berhadapan dengan Liverpool pada akhir pekan ini. Glenn Johnson pun sangat yakin kalau Virgil van Dijk bisa menghentikannya. Namun meskipun begitu, ia mengingatkan kalau Manchester City bukan cuma Erling Haaland saja, karena masih banyak pemain lainnya yang bisa mencetak gol selain Haaland. Masalahnya adalah bagi Man City ini bukan hanya tentang dia dan ada ancaman gol di mana-mana. Benfica lebih menarik bagi Bernardo Silva. Gelandang Manchester City Bernardo Silva telah menolak tawaran gaji fantastis dari klub Liga Arab Saudi. Tawaran tersebut tidak lebih menarik daripada bertahan di Eropa. Ia memang jadi salah satu pemain Man City yang sempat dikabarkan akan hengkang di musim panas 2023 lalu. Sampai bursa transfer ditutup, ternyata ia tidak pindah. Dalam wawancaranya dengan RTP, dia mengaku sempat ada tawaran bermain di Arab Saudi. "Saya berbohong jika mengatakan tidak," kata Bernardo kepada RTP. Sejumlah laporan memperkirakan ia menolak tawaran kontrak fantastis dari salah satu klub Liga Arab Saudi kepadanya yang berjumlah 800.000 pound sterling per pekannya. Menurut laporan The Athletic, ia menolak tawaran tersebut karena ingin tetap bermain di Eropa dan ingin melanjutkan karirnya di kompetisi top Eropa. Penolakannya terhadap tawaran dari Liga Arab Saudi itu menunjukkan bahwa uang bukan segalanya bagi pemain asal Portugal tersebut, karena ia lebih memilih untuk mengejar prestasi dan tantangan di level tertinggi. Setiap kali mengingat Liga Champions musim lalu, saya tertarik terutama mendengar Etihad Stadium bergemuruh ketika kami mencetak gol ke gawang Madrid di semifinal dan menang melawan Inter di final. Namun meskipun begitu, ia tahu karirnya di Man City tidak akan bertahan selamanya karena kemungkinan ia akan pensiun di sini pun sangat kecil. Oleh karena itu, ia terbuka membicarakan klub yang mungkin akan ditujunya setelah dari Man City. Dan jawaban darinya pun ternyata sangat mengejutkan. "Saya hanya ingin kembali ke Benfica. Tentu saja itu terjadi jika klub benar-benar membutuhkan saya," akunya.